Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anindya Syifa dengan NPM 2021020023 dari kelas D Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menyampaikan materi atau kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran fikih ibadah dengan dosen Bapak Muhammad Irfan SHI MHI, yaitu tentang puasa, zakat, dan toharoh dalam sholat. Kesimpulan pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saumu, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak baik atau tidak bermanfaat. Sedangkan, arti puasa menurut istilah adalah menahan atau imsak dan mencegah atau kaaf diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat-syarat tertentu sesuai dengan firman Allah sebagai berikut yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Puasa juga terdapat di dalamnya banyak manfaat bagi jasmani dan rohani. Puasa sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah apabila dikerjakan atau dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan atau dilaksanakan akan mendapatkan dosa. Sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang boleh dikerjakan ataupun tidak. Puasa wajib meliputi puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Sedangkan puasa sunnah meliputi puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Sya'ban, dan puasa pada bulan pertengahan Komariah. Puasa haruslah dilakukan pada selain hari-hari yang telah diharamkan, dan dalam menjalankannya pun harus menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya adalah muntah dengan sengaja, ragu, berubah niat, dan lain sebagainya. Puasa mengandung banyak hikmah baik dalam segi kejiwaan seperti membiasakan sabar dan berperilaku baik. Dalam segi sosial seperti sikap saling tolong-menolong, dalam segi kesehatan seperti membersihkan usus, maupun dalam segi rohani yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah salah satu rukun Islam, maka dari itu wajiblah kita untuk melaksanakan puasa dengan ikhlas tanpa paksaan dan mengharapkan imbalan dari orang lain. Jika kita berpuasa dengan niat agar mendapat imbalan atau pujian dari orang lain, maka puasa kita tidak ada artinya. Maksudnya ialah kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala dari apa yang telah kita kerjakan. Puasa ini hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah. Berpuasalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita banyak kemudahan, keringanan untuk mengerjakan ibadah puasa ini. Jadi, kita berpuasa sesuai dengan ketentuan yang telah kami sebutkan di atas. Kita sendiri akan merasakan betapa indahnya berpuasa dan betapa banyak faidah dan manfaat yang kita dapatkan dari berpuasa tersebut. Kesimpulan kedua yaitu tentang zakat. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh atau numu dan bertambah, yaitu ziyadah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.
Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas, perak, dan lain-lain. Masing-masing tipe memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang pertama pada zakat mal atau zakat harta. Yang pertama emas, perak, dan mata uang. Yang kedua zakat harta perniagaan. Yang ketiga zakat binatang ternak. Yang keempat hasil bumi. Yang kelima zakat barang tambang dan barang temuan. Orang yang berhak menerima zakat itu ialah sebagai berikut, yaitu pertama fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil, yang keempat mualaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam gorimin, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan musafir. Yang tidak berhak menerima zakat yaitu 1. Orang kaya, 2. Hamba sahaya, 3. Keturunan Rasulullah, 4. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, dan yang kelima orang kafir. Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Yang kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Yang ketiga, zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Yang keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Kesimpulan ketiga yang akan saya sampaikan yaitu tentang toharoh. Toharoh memiliki pengertian secara umum yaitu mengangkat penghalang atau kotoran yang timbul dari hadas dan najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Toharoh merupakan anak kunci dan syarat sah sholat. Hukum toharoh ialah wajib di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan. Syarat wajib melakukan toharoh yang paling utama adalah beragama Islam dan sudah akil balik. Sarana yang digunakan untuk melakukan toharoh adalah air suci, tanah, debu, serta benda lain-lain yang diperbolehkan. Air digunakan untuk mandi dan berwudu, debu dan tanah digunakan untuk bertayamum jika tidak ditemukannya air. Sedangkan benda lain seperti batu, kertas, tisu dapat digunakan untuk melakukan istinja. Toharoh memiliki fungsi utama yaitu membiasakan hidup bersih dan sehat sebagaimana yang diperintahkan dalam agama. Toharoh juga merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat toharoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Syarat wajib toharoh yaitu setiap mukmin mempunyai syarat wajib untuk melakukan toharoh. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat sahnya bertoharoh yaitu sebelum melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wajib tersebut ialah 1. Islam, 2. Berakal, yang ketiga balik, yang keempat masuk waktu atau untuk mendirikan sholat fardu, yang kelima tidak lupa, yang keenam tidak terpaksa, yang ketujuh berhenti darah haid dan nifas, yang kedelapan ada air atau debu tanah yang suci, yang kesembilan berdaya melakukannya mengikuti kemampuan. Sarana melakukan toharoh dalam firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan berjunub, terkecuali sekedar berlalu sahaja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam bermusafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka
Bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surat An-Nisa ayat 43. Bentuk toharo yaitu toharo terbagi menjadi dua bagian, yaitu lahir dan batin. Toharo lahir adalah toharo atau toharo suci dari najis dan hadas yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak atau suci menyucikannya dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Toharo batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan ria. Sedangkan berdasarkan cara melakukannya, toharo ada beberapa macam bentuk, yaitu wudhu, tayamum, mandi wajib, dan istinja. Sekian materi atau kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.